Potongan video yang viral ini berisikan drama detik-detik polisi membekuk calon Bupati Sinjai Nur Santi. Nur Santi tampak berteriak kencang hingga tak mau dibawa polisi yang sudah mengepungnya. Dari ocehannya, ia tak terima karena penangkapan yang dilakukan bak menangkap penjahat besar. Sementara alasan penangkapan Nur Santi karena kasus dugaan penipuan dan penggelapan soal kerjasama perusahaan tambang. Puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B, Kuta Cane, Aceh Tenggara, kabur dari tahanan Senin sore saat jelang waktu berbuka puasa. Saat kejadian, beberapa tahanan kabur melalui atap lapas dan sebagian lagi kabur melalui pintu utama lapas. Momen kaburnya tahanan sempat membuat warga yang sedang membeli takjil kaget dan membuat aktivitas di jalan raya terganggu. Selang beberapa jam, sejumlah tahanan yang mencoba kabur berhasil diamankan kembali oleh pihak petugas lapas dan aparat kepolisian. Hingga saat ini pihak lapas dan kepolisian masih melakukan pendataan terhadap tahanan yang berhasil kabur untuk mengetahui jumlah pastinya. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menggelandang pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Julkan mengatakan pelaku ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Sebelumnya kedua korban, Chong Siolan 60 tahun dan Eka Serlawati 35 tahun sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anaknya pada Sabtu 1 Maret lalu. Namun pada Kamis tengah malam, para pengontrak di rumah korban mencurigai bau busuk yang menyengat keluar dari rumah kedua korban. Anak korban berinisial R yang langsung mendatangi lokasi kejadian bersama warga lalu mendapati kedua korban tewas di dalam tempat penampungan air. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah, Bambang Apri Atmojo, NRP 122903. Pidana pokok, penjara seumur hidup. Dalam pembacaan tuntutan kasus penembakan bos rental mobil, auditor militer menuntut Kelasi Kepala, Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli dipenjara seumur hidup. Keduanya juga dipecat dari TNI Angkatan Laut dan dibebankan biaya restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas 209 juta rupiah dan keluarga Ramli korban luka 146 juta rupiah. Sedangkan Sertu Rasvin Hermawan dituntut 4 tahun penjara dan dipecat dari TNI Angkatan Laut. Hal yang memberatkan terdakwa, yakni bertentangan dengan hukum dan sumpah prajurit, masih membela diri dan pernyataan mereka berbelit pada sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Yang pertama kami mengapresiasi untuk tuntutan itu dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim. Para terdakwa akan menyampaikan pledoi di sidang berikutnya pada 17 Maret mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kusyanto tak berkutik saat diintimidasi Aibda IR, oknum anggota Polsek Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pria pencari bekicot ini menjadi korban salah tangkap dan menerima tindak kekerasan usai dituduh mencuri pompa air bermesin diesel.
Di depan kerumunan warga, Kusianto dipaksa mengakui perbuatannya, lalu digelandang ke Mapolsek Geyer dan sepeda motornya disita. Sebelumnya warga desa Sobo, kecamatan Geyer, melapor ke polisi kerap kehilangan pompa air sejak beberapa bulan terakhir. Aibda IR bersama sejumlah warga lalu menangkap Kusianto karena sepeda motornya sering terparkir di pinggir sawah setiap malam. Setelah diselidiki, Satreskrim Polsek Geyer menyatakan Kusianto tidak terbukti bersalah. Saat ini dari Pamenal Polres Grobogan akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemeriksaan terkait video viral tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya untuk korban sendiri gimana? Ya nanti kita akan lakukan pendalaman lagi. Kini Aibda IR dalam pemeriksaan Propam Polres Grobogan, Jawa Tengah. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan siapapun anggotanya yang bersalah bakal diproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Unit Resmo Polres Cimahi harus mengeluarkan tembakan peringatan saat mengerebek satu dari 3 orang pelaku begal bernama Alex. Polisi lalu bergerak ke lokasi persembunyian 2 pelaku lain, yakni Sua dan Icoy. Keduanya ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Sebelumnya, 3 pelaku membegal 2 warga Bekasi di kawasan Haji Gofur, Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang alami luka bacok di bagian wajah mendapat pertolongan dari warga dan dibawa polisi ke rumah sakit. Menurut Kapolres Cimahi, modus pelaku yakni menjual kelapa kepada korban melalui media sosial. Ketika janjian bertemu untuk bertransaksi jual beli, korban justru disekap hingga akhirnya dibacok oleh para pelaku. Motif dari pelaku ingin menguasai barang berharga milik korban. Dengan seolah-olah akan melakukan penjualan kelapa, jadi para korban ini datangnya dari Bekasi. Ya, pelaku itu memang di sini ya, kemudian diarahkan untuk di sebuah tempat yang gelap, ya, kemudian dilakukan penganiayaan, di mana para pelaku ini adalah berusaha untuk mengambil ya dari barang-barang berharga yang dimiliki oleh korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 senjata tajam, handphone, dan motor. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, 3 pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Pelaku begal dan curi motor di Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara diamuk massa. Warga yang geram dengan ulah pelaku terus menghakimi dan meluapkan kekesalannya meski pelaku telah terkapar di tanah. Polisi di lokasi pun kewalahan menenangkan warga yang berkerumun untuk memberikan salam olahraga. Penagih utang di Medan, Sumatera Utara memaksa tarik mobil yang diduga milik seorang anggota polisi. Polisi ini pun tidak bisa berkutik hingga akhirnya situasi memanas. Polsek Medan Timur turun tangan mendinginkan situasi, namun kondisi tidak terkendali hingga ban mobil dikempesi. Korban yang merasa terancam melapor ke Polrestabes Medan. Rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Di rumah RK sendiri terlihat sepi aktivitas, meski terdapat sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik RK terparkir di garasi. Hanya ada petugas keamanan rumah yang terlihat berjaga di rumah yang berada di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung. Sebelumnya Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa,
Dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Sementara itu, usai rumahnya digeledah tim penyidik KPK, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resminya secara tertulis. Melalui awak media, RK memberikan pernyataan resmi secara tertulis yang membenarkan didatangi petugas KPK terkait perkara Bank BJB. Selain itu, RK juga berlaku kooperatif dan sepenuhnya mendukung untuk membantu tim KPK secara profesional. KPK sebelumnya telah menyampaikan mulai mengusut dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ketua KPK Setio Budianto juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka namun belum dijelaskan siapa saja pihak tersangka dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada berapa teh? Coba lihat teh. Ternyata tidak ada 1 liter. Tim Satgas Pangan Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Kebon Agung. Dari 6 sampel yang diuji, 4 diantaranya bervolume kurang dari 1 liter. Padahal sesuai peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 27 tahun 2017, toleransi kekurangan maksimal hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Ada yang isinya 945 ml. Ada yang isinya 930. Kami akan melaporkan temuan ini kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perdagangan Jakarta. Nah, ini masih segelan teh ya. Itu ada ya, pelan-pelan teh. Bentar. Di Pandeglang, Banten, warga juga mencoba membuktikan volume Minyak Kita ukuran 1 liter. Dan ternyata setelah ditakar, botol ukuran 1 liter hanya berisi 750 ml. Sangat kecewa, Pak. Gimana ini harusnya? Harus nuntutnya ke siapa ini? Kan udah tahunan ini. Berarti udah dirugikan saya ini, Pak. Orang masyarakat kecil mah tadinya nggak tahu ini. Ternyata dicek nggak ada 800 mili kurang nggak ya? ada seliter. Ada seliter. 800 mili juga masih kurang. Warga pun kecewa dan merasa dibohongi, apalagi salah seorang warga sudah membeli banyak Minyak Kita untuk dijadikan hadiah saat Lebaran. Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum turun tangan mencari tahu penyebab berkurangnya isi minyak goreng dan melakukan penertiban. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Pandeglang, Banten, Jaka Samudra Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yasili, CEO Gojek Patrick Walujo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.
makan bergizi gratis tetap berjalan selama bulan Ramadan. Yang berbeda adalah menu makanannya. Jika biasanya menu makan bergizi gratis merupakan menu siap saji seperti sayur, lauk pauk, dan juga nasi, di bulan Ramadan menu MBG diganti menjadi menu yang tahan lama dan bisa dibawa pulang. Seperti yang ada di SDN 15 Lipi, Jakarta Barat. Menu MBG pada Ramadan adalah biskuit, kurma, susu, buah jeruk, hingga telur rebus. Iya, otomatis pasti ada lah. Karena kalau sebelum itu kan dapat sayur, dapat daging ayam, dapat nasi dan buah. Tapi kalau untuk selama bulan suci Ramadan ini hanya berupa snack ringan yang mereka bisa bawa pulang untuk berbuka di rumah gitu. Sementara itu, siswa-siswi yang mendapatkan makan bergizi gratis mengaku senang dengan menu MBG yang diberikan pada bulan Ramadan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPK menerima laporan adanya dugaan penyunatan dana makan bergizi gratis dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Penyunatan dana ini berpengaruh pada menu makanan yang diberikan baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Menyoroti potensi kecurangan itu, Ketua KPK menegaskan akan mengawasi program makan bergizi gratis melalui pencegahan dan monitoring. Berdasarkan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan dan diterima sangat baik oleh Badan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebelumnya KPK telah menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang membawa duka mendalam bagi korbannya. Tak hanya bencana banjir saja yang menjadi sorotan publik, tapi juga gaya para pejabat yang meninjau banjir di Jabodetabek tersebut. Yang tengah menjadi sorotan saat ini ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau banjir Jakarta dengan menggunakan helikopter. Di media sosial, masyarakat membanding-bandingkan Pramono dengan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang terjun langsung ke lokasi banjir. Menanggapi kritik tersebut, Pramono mengatakan tak keberatan dan menganggapnya sebagai obat. Menurut mantan Menteri Sekretaris Kabinet ini, alasan meninjau banjir dengan menaiki helikopter bukan untuk gagah-gagahan. Dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Beda dengan atasannya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau banjir Jakarta dengan menaiki perahu karet. Saat itu Rano meninjau lokasi banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano bersama Wali Kota Jakarta Selatan menaiki perahu karet saat mendatangi langsung titik banjir. Kunjungan kedua pemimpin Jakarta itu ke lokasi banjir berbeda dengan Presiden Prabowo yang memilih meninjau banjir di Bekasi dengan berjalan kaki. Prabowo hanya mengandalkan sepatu boot untuk menerjang genangan air dan menemui korban banjir di Bekasi. Kedatangan Prabowo menjelang buka puasa disambut antusias para korban banjir. Prabowo juga sempat berbuka puasa dengan meminum air putih di rumah warga. Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berjalan kaki meninjau lokasi banjir di perumahan Pondok Gede, Kota Bekasi. Gibran hanya menggunakan sepatu boot untuk berjalan menerjang gundukan lumpur yang mengenangi rumah warga korban banjir. Gibran juga mendengarkan keluhan korban banjir soal sulitnya akses air bersih, makanan, dan perlengkapan bayi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek membuat Kementerian Perhutanan ATR BPN serta institusi terkait melakukan penertiban sejumlah villa yang berdiri di lahan hutan produktif di Desa Tugu Utara Cisarua, Kabupaten Bogor. Sejumlah villa yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di wilayah Jabodetabek disegel. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Rudianto Saragih menyatakan banyak villa yang ditemukan telah menyalahi aturan. Ada 7 villa yang disegel termasuk Villa Forest Hill yang ada di Hulu Das Ciliwung. Penyegelan ini agar pemilik membongkar sendiri bangunan. Namun jika tidak diindahkan, bangunan akan dibongkar paksa. Pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta bangunan milik BUMD dibongkar karena menjadi penyebab banjir dan melanggar hingga kembali melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah warga tampak berjuang melawan arus banjir yang menyeret sepeda motor mereka di kawasan Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung. Hujan ekstrim yang melanda kawasan ini mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Puskesmas pembantu di Desa Ringgin, Kidul, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Seluruh petugas medis kesehatan yang berjaga langsung mengevakuasi seluruh barang obat-obatan serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Sejumlah pasien yang masih dalam penanganan medis juga terpaksa dievakuasi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah ke gereja yang tidak terendam banjir. Kepala Desa Ringgin Kidul Muhammad Sodik menyatakan saat ini puskesmas ditutup dan aktivitas kesehatan untuk sementara dilakukan di gereja. Untuk pasien yang mengalami sakit cukup berat dirawat di dalam pengungsian. Sakit ringan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Pas sekarang ini banjir pindah ke sana. Yang dibawa ke sana pasien-pasien? Pasien yang parah-parah. Kalau yang masih ini di atas masjid. Berarti dirawat itu? Ya dirawat sama bidan. Ketinggian banjir yang merendam Desa Ringgin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah saat ini mencapai 60 hingga 1 meter. Ada 650 kepala keluarga terdampak banjir. Selain mengungsi ke gereja setempat, sebagian warga juga masih bertahan di rumah dan sebagian lagi mengungsi di lantai 2 masjid. Banjir disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Tungtang di Desa Batu Ranggun pada Minggu pagi. Sementara itu, akses jalan penghubung antar desa juga masih terendam banjir dan seluruh akses kini ditutup untuk sementara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kenapa lurus ke situ? Sebuah kapal tongkang menabrak 3 rumah di Desa Asia Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis lalu. Selain merusak ketiga rumah yang berada di tepi Sungai Barito, tabrakan juga menghancurkan dermaga dan warung warga. Meski tidak ada korban jiwa, namun petugas Polres Barito Kuala masih melakukan penyelidikan dan menghitung total kerugian para pemilik rumah. Diduga tabrakan ini dipicu nahkoda kapal yang mengantuk sehingga mengarah kepada kelalaian kru kapal. Jelang arus mudik Lebaran 2025, jalur Pantura Subang, Jawa Barat masih dipenuhi jalan berlubang. Saat melakukan cek kesiapan jalur mudik dari jalur alternatif Purwodadi hingga jalur nasional Pantura, Satlantas Polres Subang sedikitnya menemukan 21 titik jalan berlubang. Lubang-lubang itu mulai dari besar hingga yang kecil tersebar di jalur Pantura Subang. Banyaknya lubang yang memiliki diameter cukup besar dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Selain jalan berlubang, petugas juga menemukan ratusan U-turn ilegal serta puluhan titik PJU yang mati. Kemudian banyaknya U-turn yang liar. Kami lakukan penghitungan secara manual, tadi sebanyak 240. Nanti akan kami konfirm kembali
bersama Disub kemudian PUPR untuk mengkaji ulang untuk yutun-yutun yang liar apakah nanti ditutup sehingga tidak menimbulkan kerawanan kemacetan dan kerawanan laka lantas. Guna memberikan rasa nyaman dan memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini, Satlantas Polres Subang akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan agar segera memperbaiki jalan berlubang dan TJU sebelum H-10 Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk mendampingi korban berinisial M berusia 7 tahun bersama keluarganya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri berinisial D 32 tahun. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada hasil visum gitu. Jadi dengan bukti-bukti yang ada, kami optimis perkara ini akan lanjut ke tahap persidangan. Dan mudah-mudahan kita berharap keluarga dari korban, termasuk korban, itu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini harus ditindak dan harus ada hukuman yang pasti untuk dan keadilan bagi korban. Karena dia sudah mengalami trauma dan dia sudah mengalami luka batin, itu harus wajib kita obati. Pendampingan hukum menjadi wujud nyata Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Partai Perindo juga berkomitmen dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dari Jakarta, Ismailia Leman, iNews melaporkan.